Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawa kita yang bernama Tante Tira dari Jakarta. Halo Tante Tira. Kisah ini terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu, Wak, dan dialami langsung oleh Tante Tira beserta teman-teman KKN-nya pada saat mereka melakukan KKN di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Kita sebut aja lah nama desa di Jawa Barat ini Desa Karawa ya. Ini nama samaran ya. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, supaya lebih mudah dalam penyebutan, kita sebut langsung namanya Tante Tira aja ya, Tira gitu. Nah, jadi Wak, ceritanya sekitar pertengahan tahun 1994, Tira melaksanakan KKN bersama teman-teman satu timnya ke Desa Kara, Jawa Barat. Nah, di tim KKN ini Wak, ada 16 orang yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Masing-masing fakultas diwakili oleh 2-3 orang. Mereka pun berkumpul di sebuah terminal dan berangkat menggunakan bis selama 3-4 jam perjalanan menuju ke lokasi KKN tadi, yaitu ke Desa Kara. Setibanya di Desa Kara, mereka melakukan pembentukan kelompok dulu nih untuk pembagian tempat tinggal. Dan pada saat itu diputuskan kalau 7 anggota perempuan menempati rumah lama sekretaris desa yang baru saja dikosongkan seminggu sebelum tim KKN ini tiba dan disebut sebagai sekretariat ya. Lalu terpaut jarak beberapa rumah dari sekretariat, Wah, anggota laki-laki yang berjumlah 9 orang atau sisanya menempati sebuah rumah besar di ujung desa yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Nah, rumah itu terdiri dari satu ruang tengah, 3 kamar tidur, 1 dapur, dan juga 1 kamar mandi di bagian belakangnya. Di bagian teras rumah itu ada sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu, kata Wawa. Pokoknya khas sekali rumah pedesaan lah, Wak. Dan selanjutnya rumah ini disebut dengan base camp. Jarak antara base camp dengan rumah tetangga terdekat itu sekitar 100 meter. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol, rapat, atau saat beraktivitas lainnya nggak akan ngeganggu tetangga di situ. Lumayan jauh lah jaraknya dengan tetangga terdekat. Nah, jadi di sini cewek-cewek tinggal di sekretariat, cowok-cowok tinggal di base camp ya. Nah, pada saat itu, Wak, di tahun itu ya, kondisi jalanan di sekitar base camp, sekretariat, dan juga perkampungan ini belum sebagus sekarang katanya. Di sana rata-rata jalanan itu masih berupa tanah yang dipadatin atau dicor pakai semen tipis. Ditambah lagi listrik di daerah itu juga belum merata. Jadi masih banyak rumah-rumah yang penerangan yang masih menggunakan lampu teplok atau lampu minyak tanah tuh loh. Jadi pada saat malam tiba kondisi desa tuh cukup gelap, Wak, katanya. Nah, untungnya sekretariat dan base camp yang ditinggali tim KKN Tira ini punya cukup penerangan dengan daya listrik yang seadanya, Wak. Jadi nggak gelap-gelap kali lah kaminat, kata gitu. Nah, adalah tuh. Setelah membagi tempat tinggal, Wak, Tira dan teman-temannya pun tentu menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan warga setempat. Barulah di keesokan harinya mereka memulai menjalankan proker atau program kerja sesuai dengan apa yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Nah, selama hampir 1 bulan di sana, Wak, kegiatan KKN di Desa Kara ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan by the way, Wak, di tahun-tahun itu KKN itu memang lama. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Ini baru jalan 1 bulan, lancar-lancar aja mereka. Program kerjaan berjalan dengan baik, tidak ada kendala atau gangguan-gangguan tertentu pada saat mereka berada di Desa Kara ini. Misal pun ada masalah ya, palingan cuma masalah persoalan remeh aja, Nadia, macam agenda proker yang ngaret, kesalahpahaman kecil antar teman dan sebagainya lah. Pokoknya masih biasa aja lah gitu. Hingga tibalah pada suatu malam Tira dan teman-temannya digegerkan dengan sebuah peristiwa yang membekas sekali di ingatan kami sampai detik ini. Nat, katanya. Gimana kita masuk ke peristiwa? Nah, jadi pada suatu malam, Wak, Tira ini lagi berada di base camp tempat cowok ya, bersama 10 teman-teman lainnya. Kita sebut aja namanya Reza, Miftah, Indra, Fajar, Gugun, Arif, Dika, Fitri, Hani, dan juga Nima. Jadi total ada 11. Sama si Wawa ada di base camp. 4 perempuan, 7 laki-laki. Terus 3 teman perempuan sisanya lagi izin balik ke rumahnya, Wak. Terus 2 teman laki-lakinya sedang belanja bahan makanan di kota. Nah, Tira dan 10 temannya ini pas lagi di base camp lagi melaksanakan rapat. Di rapat itu mereka mengevaluasi proker-proker yang sudah terlaksana dan juga membahas proker yang belum terlaksana. Pada saat itu mereka rapatnya di teras base camp, Wak, dengan kondisi sudah mulai turun hujan. Dan makin lama hujannya makin lebat. Nah, nggak cuma hujan aja, Wak. Hujan itu juga sudah disertai gemuruh angin kencang dan sembaran petir. Akhirnya Tira sama kawan-kawannya memutuskan pindah ke ruang tengah. Gegara teras udah mulai kena tempias tuh. Dah, setelah mereka pindah ke ruang tengah, salah seorang teman laki-laki Tira yang bernama Miftah menawarkan diri untuk membuatkan kopi nih. Sekaligus juga dia mau pergi ke toilet sama-sama di belakang ya kan. Weh, kalian mau kopi nggak? Mau, tolong ya gitu kan. Nah, dah pergilah si Miftah nih ke belakang. Waktu ke belakang dia nggak bikin kopi dulu, dia ke toilet dulu, ke kamar mandi dulu. Gegara ada kebelet kali. Nggak lama setelah si Miftah ini masuk kamar mandi,